Langkah pertama, siapkan 250 gram terigu, 1 sendok teh ragi instan, 50 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, dan ini aku aduk menggunakan spatula sampai semuanya tercampur. Jika semua sudah tercampur, kemudian tambahkan 1 butir telur utuh, tambahkan juga 155 ml susu cair dingin. Masukkan bertahap agar adonan tidak kelembekan. Aku menggunakan susu cair dingin karena aku menguleninya pakai mixer. Kalau kalian menguleninya pakai tangan, bisa gunakan susu cair hangat ya. Karena adonan masih kering, jadi aku masukin semua sisa susu cairnya. Lalu aku mixer sampai semuanya tercampur atau setengah kalis. Jika sudah setengah kalis, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 30 gram butter. Ini aku pakai butter dingin ya, karena butter itu mudah meleleh, jadi sebaiknya butternya itu dalam keadaan dingin. Kemudian aku aduk pakai tangan agar lebih cepat tercampur. Adonan sangat lengket, tapi jangan khawatir, terus aja di mixer sampai dia kalis elastis. Nantinya kalau sudah kalis elastis, adonan tidak akan selengket ini ya. Setelah 25 menit aku mixer, adonannya sudah kalis elastis. Kemudian lakukan window pan test dengan cara melebarkan adonan sampai setipis mungkin dan membentuk adonan yang transparan dan tidak mudah robek seperti ini ya. Lalu akan aku bulatkan adonan dan simpan dalam wadah dan tutup menggunakan kain bersih dan diamkan sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah 50 menit didiamkan, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita olesi tangan menggunakan margarin agar tidak lengket. Lalu tinju adonan, pastikan semua udara yang terperangkap pada adonan itu keluar. Lalu akan aku bulatkan lagi adonan supaya ketika proses ditimbang adonan tidak cepat mengembang. Jangan lupa alas adonan diolesi dengan mentega atau margarin supaya tidak lengket. Kemudian aku timbang berat adonannya kurang lebih 56 gram atau disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, ini sudah selesai aku timbang. Kemudian ambil adonan yang pertama, kemudian kita buang gas yang ada dalam adonan dengan cara ditekan-tekan, ditepuk-tepuk seperti di video. Lalu dibulatkan dan di rounding sampai permukaannya halus dan berbentuk bulat seperti di video. Seperti ini ya. Lakukan seperti ini sampai adonannya itu selesai atau habis. Jika sudah selesai, kemudian ini akan aku istirahatkan selama 15 menit agar adonan lebih rileks dan mudah dibentuk. Nah, setelah 15 menit aku diamkan, adonan sudah agak mengembang. Dan ambil adonan yang pertama, kemudian kita tekan-tekan, kita buang gas yang ada dalam adonan. Pastikan gas atau anginnya itu keluar agar roti tidak mudah kempes. Kemudian giling separuh adonan, lakukan seperti di video. Kemudian kita balik agar permukaan yang halus itu di atas dan ditekan sedikit ujungnya seperti ini. Lalu digulung perlahan.
Setelah itu dikunci adonan, kita cubit-cubit seperti di video agar ketika nanti mengembang adonannya tidak terbuka. Jika udah, kemudian taruh dalam loyang yang sudah dioles pakai margarin dan ditaburi dengan sedikit terigu. Untuk bagian sambungannya ditaruh di bawah, jadi bagian atas itu yang bagus atau mulus ya, agar hasilnya nanti itu bagus. Dan jangan lupa tutup adonan pakai kain bersih agar tidak kering. Dan lakukan hal yang sama ya sampai semuanya adonannya habis. Jika sudah, kemudian ini akan aku proofing di dalam oven tangkring yang api kompornya itu dalam keadaan mati ya. Di proofing adonan hingga mengembang 2 kali lipat. Sembari menunggu adonan selesai proofing, aku akan membuat krim jadulnya. Siapkan 1 saset Blue Band, ini aku pakai cake and cookie. Masukin semuanya. Kemudian tambahkan 80 gram gula halus dan 1 saset susu kental manis putih. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan tinggi sampai margarinnya itu lembut dan tidak ngendal di lidah. Seperti ini sudah cukup di mixernya, lalu aduk bentar biar makin lembut. Nah seperti ini. Setelah 1 jam didiamkan, adonan siap di oven. Sebelumnya olesi pakai susu cair agar setelah di oven hasil rotinya tetap lembab, tidak kering. Lakukan seperti di video ya. Kemudian oven roti selama 15 menit. Sebelumnya oven sudah aku panaskan selama 15 menit dengan api paling besar. Untuk 5 menit pertama aku oven di rak bawah. Kemudian setelah 5 menit di rak bawah aku pindahkan ke rak paling atas selama 10 menit. Jangan lupa putar loyang agar matangnya itu merata, dan lubang hawanya aku buka agar permukaan roti berwarna golden brown. Nah ini setelah matang, jangan lupa dihentak-hentakan agar kue atau roti tidak kempes. Dan selagi panas langsung aja diolesi pakai campuran margarin dan susu kental manis putih agar permukaannya itu glowing ya, lebih cantik, lebih menarik, dan juga menambah cita rasa yang lebih enak. Nah ini untuk loyang yang kedua sedang aku olesi pakai susu cair. Kemudian ini akan aku oven. Untuk yang pertama aku oven di rak bawah selama 5 menit, dan setelah itu aku pindahkan ke rak paling atas selama 10 menit. Jangan lupa untuk diputar loyangnya agar matangnya merata. Kemudian jika sudah matang langsung dihentak-hentakan agar roti tidak kempes. Langsung diolesi dengan margarin dan juga campuran susu kental manis putih agar permukaan roti glowing dan juga lebih enak.
Nah, ini udah selesai. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, walaupun pakai oven tangkring tapi ini tetap lembut, enggak keras. Nah, kemudian ini akan aku belah di tengahnya. Pertama, gunakan permukaan pisau yang gerigi seperti di video ini agar lebih mempermudah agar roti tidak rusak ya. Kemudian baru gunakan permukaan yang halus seperti ini. Jika sudah terbelah tapi jangan putus ya, seperti ini. Kemudian langsung aja diisi dengan krim jadul yang tadi dibuat itu. Isi seperti ini, kemudian beri topping sesuai selera. Ini aku pakai meses. Nah, ini udah jadi teman-teman. Ini tuh enak banget, kalian harus coba ya di rumah. Recommended banget, walaupun cuma pakai oven tangkring tapi hasil rotinya tetap lembut, enak, nggak keras. Nah, untuk yang ini akan aku beri topping dengan keju. Nah, roti isi krim jadulnya udah jadi nih. Gimana menurut kalian? Komen ya di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan aku ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mau mendukung channel ini. Aku minta maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.